Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena itu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, saudara, kita percaya bahwa Tuhan perlindungan kita, dan bahkan sampai pagi ini kita dituntun di dalam keselamatan, ya, bahkan kita boleh beristirahat dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kita patut menaikkan syukur kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama kita akan baca sama-sama sampai dengan ayat yang Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara ya. Di sana dikatakan, ya, akhirnya saudara-saudaraku, ya, Rasul Paulus ini yang menulisnya, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, ya. Ayat yang ke 1, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan tidak bermegah dan kita bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus, ya. Bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan, ya. Yang namanya sukacita hari-hari ini itu, ya, banyak orang berkata, bagaimana Bu kita bisa bersukacita, ya. Aduh, keadaan ini enggak tahu bagaimana, ya. Saya juga punya banyak persoalan, punya banyak masalah. Saudara, kalau Alkitab menyuruh kita untuk bersukacita, maka bersukacitalah. Tidak perlu ada alasan untuk bersukacita, karena orang benar yang hidup oleh firman, percaya pada firman, sukacitanya itu keluar dari dalam. Kalau gembira itu sesuatu yang datang dari luar. Ya, gembira itu, saudara, kita nonton lawak, kita tuh gembira, ketawa. Lalu kita selesai nonton lawak, gak bisa ketawa lagi, sedih lagi, ingat masalah lagi. Tetapi sukacita itu sesuatu yang sorgawi. Makanya Alkitab berkata, kerajaan Allah itu bicara tentang sukacita dari Roh Kudus. Sukacita itu sekalipun kita ada masalah, kita ada persoalan, ya, kita bersukacita. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber sukacita di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Kita tahu bersama Filipi ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Saudara, ya, sebagai tindakan penjagaan untuk jemaat, Rasul Paulus itu menulis surat. Ya, dia meninjau kembali hal-hal yang mendasar dengan orang-orang percaya. Ya, Alkitab itu adalah salah satu perlindungan bagi kita, baik secara fisik maupun moral, ya. Dan juga ketika kita membacanya secara pribadi, bahkan, ya, bersama-sama mungkin di gereja, maka banyak hal yang dapat dikoreksi dalam hidup kita, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, dan itulah yang akan melahirkan sukacita. Makanya Rasul Paulus bilang, menuliskan hal ini kepadamu lagi tidak berat bagiku. Kenapa? Karena itu, ya, adalah satu perintah yang datang dari Tuhan untuk bersukacitalah. Ya, walaupun tidak mudah di zaman ini, tapi kita harus memilih untuk bersukacita. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat itu hati-hati terhadap
anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu ya. Dia berkata di sana, ya anjing-anjing dan penyunat palsu di sini kemungkinan besar ini diarahkan atau ditujukan kepada kelompok Yahudi garis keras pada waktu itu. Orang-orang Kristen Yahudi yang secara keliru beranggapan bahwa ya orang Yahudi itu harus mengikuti hukum-hukum Yahudi dalam Perjanjian Lama, terutama kepatuhan kepada upacara sunat agar bisa menerima keselamatan. Banyak orang dari kelompok ini termotivasi oleh keangkuhan rohani karena telah terlalu banyak mengorbankan waktu dan usaha untuk mematuhi hukum-hukum, ya maka mereka tidak bisa menerima fakta bahwa semua usaha tersebut tidak bisa membawa mereka selangkah pun lebih dekat pada keselamatan. Justru itu menimbulkan kesombongan. Jadi pada waktu itu kelompok Yahudi garis keras merasa ya kalau kamu itu mau selamat ya harus disunat. Kalau kamu itu begini harus begini. Ya, saudara, bukankah juga hari-hari ini banyak terjadi di kalangan orang Kristen ya? Kita masih hidup dengan aturan-aturan bahkan adat istiadat. Ya, tanpa kita sadari kita berbangga ketika kita sudah melakukan ya upacara-upacara keagamaan. Banyak orang-orang itu yang bangga, oh saya sudah naik CD loh, saya sudah ini loh, saya sudah baptis loh. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan lihat. Kegiatan secara agamawi itu tidak akan mampu menyelamatkan kita bahkan hari-hari ini. Walaupun ada bangga, oh saya ini pelayanan loh, oh saya ini singer, saya ini majelis loh, oh saya ini pendeta loh. Saudara, yang Tuhan lihat itu adalah pertobatan kita, perubahan hidup kita, sikap hati kita. Ya, bagaimana mata kita tertuju pada Tuhan dan hanya ingin menyenangkan hatinya, bukan mencari penghargaan dari manusia. Para anjing-anjing yang dimaksud Paulus di sini, orang-orang yang merasa bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang lahiriah, mereka disunat dan lain sebagainya, maka mereka udah bisa selamat. Padahal kelakuan mereka itu tidak mencerminkan orang percaya. Mari kita mulai hari-hari ini mawas diri, saudara. Ya, jangan tertipu dengan hanya perkara-perkara lahiriah. Ya, kita ke gereja rajin, mungkin pelayanan rajin itu baik. Tetapi mari kita melakukan apa yang benar supaya semua ya aktivitas kegiatan kita yang kelihatannya rohani ya itu bisa sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Karena waktu kita hanya tertipu dengan kegiatan-kegiatan yang lahiriah, yang dilihat orang, dipuji orang, untuk apa kita jadi majelis, untuk apa kita jadi pendeta, gembala kalau kita tidak melakukan firman. Itu sama saja dengan bangsa Israel, mereka menipu Tuhan, mereka itu menentang hukum Tuhan. Jangan, saudara, hanya demi ya mencari kepuasan manusia sehingga kita ini melupakan perkenanan Tuhan. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan lebih daripada penilaian manusia. Ya, bahkan Rasul Paulus berkata di sini, ya karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, ya, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu. Jadi kita adalah orang-orang bersunat. Di dalam perjanjian baru, sunat itu bukan lagi dilakukan secara fisik tetapi secara hati. Yesus berkata, sunat hati. Artinya apa? Mari kita perbaharui hati, sesuatu yang keluar dari dalam. Kalau sekarang ada yang tanya, Bu, orang Kristen boleh disunat? Tidak boleh, untuk alasan kesehatan, tapi bukan untuk keselamatan, ya. Jadi dikatakan di sini, Rasul Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang bersunat yang sudah disunat oleh Roh Allah, hati kita dikuduskan oleh Roh Allah, ya, dan kita beribadah kepada Roh Allah itu dan bermegah di dalam Kristus, bukan lagi bermegah di dalam hal-hal lahiriah yang dinilai orang itu. Mari kita berhenti mencari penghormatan manusia, tapi kita mulai belajar untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Mari saudara, kita renungkan firman ini. Ingat, ya, hari ini firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah. Apapun pergumulanmu, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, mari bersukacita. Jangan terlalu pusing dengan penilaian orang, tapi mari kita pusing dan gubris dengan penilaian Tuhan, karena itulah yang mendatangkan perkenanan.